mendirikan rumah ibadah, tetapi justru mempersulit pendirian rumah ibadah. Jadi masalahnya di situ, akar masalahnya. Gitu. Itulah makanya disarankan bahwa kita untuk bersikap keras oleh Pastor Paul Jam. Pak Jamada, saya mau nambahin. Ya, silakan. Jadi begini, kita kan udah jelas, ini masalah GKI Yasmin ini kan solusi yang memang ditempuh itu adalah penyelesaian secara hukum. Hukum sudah memutuskan bahwa mereka berhak untuk membangun di sana. Ketika ini sudah diputuskan, kembali lagi seperti ambigu dan ragu-ragu. Harus kembali mengingat awas nanti 98 gitu, awas nanti pertumpahan darah, awas begini. Ini kembali ke masalah politik jadinya gitu. Sekarang kita harus konsisten. Kalau memang mau masalah hukum yang diselesaikan, ya kita harus bicara hukum. Nah, masalah berkeras, saya kira orang GKI Yasmin itu nggak berkeras, saya kira. Itu memang mereka itu ya memang memperjuangkan apa haknya. Dan mereka sudah 2 kali pindah loh. 2 kali pindah, terus kejadiannya sama seperti ini. Dipindahkan terus. Jadi prosesnya berulang dan sepertinya ini sengaja mau memperlambat atau mendelay gitu. Jadi dibuat seperti never ending story, cerita tanpa akhir gitu. Nah, ini yang kasusnya GKI Yasmin ini. Kemudian di sisi yang lain, kalau kita lihat apa yang dikatakan Pak Hendro tadi, memang masalahnya ini adalah di SKB 2 menteri ini. Jadi SKB ini membuat negara tidak berkuasa penuh untuk menentukan pembangunan rumah ibadah, malah menyerahkannya kepada kelompok masyarakat atau ormas. Ini permasalahannya. Tapi memang seperti yang kita pernah diskusikan dengan Pak Hendro juga, waktu itu ada juga kan, saya mungkin waktu itu pernah mengusulkan ini dicabut gitu SKB 2 menteri ini. Tetapi kembali lagi kepada analoginya Paul, ini kan para elit dan penguasa itu ibarat tante-tante yang sedang sange gitu dengan kekuasaan, haus akan seks gitu kan. Nah, pemuasnya ini adalah para gigolo ini. Nah, sekarang kalau kita pikir-pikir, ya tuntutan gigolo ini apa gitu? Ya masalah hegemoni, saya kira hegemoni mereka untuk ini, untuk mencegah mungkin kelompok yang mereka tidak sukai itu untuk berkembang. Salah satu pemenuhnya itu ibaratnya kalau misalkan untuk memberikan imbalan balas jasanya itu ya mungkin SKB 2 menteri ini. Ini logika-logika sederhana aja ya. Nah, ini memang dari pemerintahan ke pemerintahan, ini kan sebenarnya dari tahun 2007 ya mulai muncul ini SKB ini. Diusulkan dicabut sampai sekarang nggak bisa. Kenapa? Ya selama tante-tante ini masih haus ataupun masih sange, ini tidak akan mungkin dicabut, Pak. Itu permasalahannya. Jadi kita ini sebenarnya bukan berarti memang kita punya tujuan, tapi bukan berarti orang-orang yang mau mendirikan gereja itu berkeras, tidak. Coba Anda lihat KBP yang di Bekasi yang diarahkan kepada mereka ketika mereka kebaktian, sedih gitu, saya sampai nangis ngelihatnya. Apa salah mereka gitu? Sampai diarahkan toa gitu kan. Nah, saya kira juga hal yang sama dengan Yasmin dan yang lain-lain. Nah, para gigolo ini tetap akan menuntut seperti itu gitu. Saya kira itu aja Pak Paul ya. Jadi memang rumit. Kita sebenarnya mengandalkan pemerintahan ini kan, pemerintah punya aparat, punya polisi, punya TNI. Kalau sudah pemerintah atau aparat yang bergerak, nggak ada yang boleh melawan karena dalam teori kekuasaan memang pemerintah diberi mandat untuk melakukan kekerasan kepada rakyat yang untuk menertibkan gitu. Itulah dengan aparat yang ada gitu. Kontrak sosialnya seperti itu. Tetapi kalau misalkan aparat tidak bertindak, pemerintah tidak bertindak, ya berarti masalahnya di mana? Di penegakan hukumnya. Kita nggak mampu gitu. Karena masih campur baur tadi antara kepentingan politik dan kepentingan penegakan hukum itu masih belum bisa dipisahkan. Belum jelas gitu sampai di mana garis batasnya. Saya kira itu aja Pak Paul. Iya. Tambahannya. Saya kira memang begitu. Itu yang dalam pendapat saya dan itu yang sedang saya promotkan ya di dalam channel ini. Bahwa harus konsisten. Kalau mau benar semuanya harus betul konsisten, maka militer
polisi semua harus didudukan supaya hukum ini benar-benar dikawal. Kalau nggak bisa kompromi terus, akhirnya kita akan orang Kristen akan diombang-ambing terus. Pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan hidup dalam damai? Ya, karena Yesus itu mengajarkan kepada kita ada janda ya yang tiap hari gedor pintunya hakim yang lalim loh, digedor. Pak Hakim, bela perkaraku, digedor terus tiap hari. Bukan disuruh mengalah loh, ya. Yesus itu kasih perumpamaan seorang janda ya yang minta keadilan, digedor terus pintunya Pak Hakim yang lalim ini. Ya, ini pemerintah yang lalim ini. Ya kan, rezim Jokowi yang lalim ini. Ya, dulu lebih lalim lagi, ini lebih baikkan dikit. Ya, tapi sama saja lalimnya. Digedor terus, harus digedor terus. Kalau nggak digedor terus nggak bisa. Tuhan Yesus ngajarin kita buat gedor. Itu pintunya Pak Hakim yang lalim itu. Supaya keadilan itu diberikan kepada, keadilan itu nggak turun dari langit. Enggak, harus digedor. Minta. Tuhan Yesus sudah ngajarin kepada kita. Nggak ada keadilan di dunia ini. Harus kita yang minta. Bukan dengan berdarah-darah, bukan dengan harus saling perang, enggak. Tetapi kita harus suarakan terus dan kita teriakan terus. Kalau kita nggak teriak, dianggap nggak ada. Itu kemarin ya, Pak yang itu ya, apa namanya, uskup, pensiunan uskup emeritus itu ya, Jacques Galiot Jacques, ya kan? Bah, saya lupa lagi cara bacanya itu. Saya kira begitu ya, itu yang kita mau, seperti seorang janda yang miskin yang meminta keadilan kepada hakim yang lalim itu. Itulah konteksnya, ya. Oke, ini Pak Kayan Pak dulu. Paul, Pak Ya, Paul, Pak Paul, siapa? tambahan Pak Paul. Pak Paul. Ya, Raja Uti, lalu Pak Beta Maluku. Jadi begini Pak Paul, sebenarnya ya kita memang dalam kapasitas kita sebagai masyarakat dan rakyat jelantah istilahnya, ya memang hanya ya inilah yang kita bisa lakukan. Kita harus bersuara gitu. Kalau kita diam ya makin dilindas, makin ditindas. Memang harus ini yang dilakukan. Kita nggak bisa mempengaruhi kebijakan dalam arti kita harus kita mencampuri tugas pemerintah, tidak, karena kita bukan eksekutif, kita hanya rakyat jelata. Rakyat jelata ya memang fungsinya ya hanya bersuara Pak, seperti ini. Kalau kita sampai nggak bersuara, ya sudah selesai semua gitu, nggak ada gunanya. Dan kemudian juga kalau ini dibiarkan, udah jelas solusinya solusi hukum, tapi dibiarkan, ini akan berulang Pak dimanapun. Nah ini yang harus dicegah. Situasi yang seperti ini akan diulang dimanapun. Akhirnya semua akan seperti ini, kompromi tawar-menawar dengan alasan supaya damai dan takut. Nah, apa gunanya kita bikin undang-undang dan hukum kalau memang bukan untuk ditegakkan gitu? Ya. Pak Itu Uti, dia problemnya Pak. Saya potong nih, Pak Raja Uti, saya potong. Ini politik will-nya Jokowi ini yang harus kita tekan untuk bertindak. Itu aja, kita semua udah bicara dari segala sisi, udah segi, udah kita dengar semua. Kalau disimpulkan apa? Nggak ada. Hanya dengan politik will-nya Jokowi bertindak. Kemarin contoh yang saya udah bilang tadi. Dia berani turun ke Tanjung Priok. Ya, 49 preman ditangkap. Saat ini kita tuntut dia untuk segera itu. Jasmine, AKBP Bekasi. Udah runtuh tanah kalau nggak salah malah. Ya, gereja-gereja yang ditutup. Dia harus bertindak, jangan cuma ngamanin kursi 2024 apalagi untuk kepentingan anaknya. No. Dia ini pemimpin presiden Republik Indonesia, bukan Republik Indonesia berdasarkan agama atau sepihak. Semua punya hak yang sama. Nah ini dia harus turun. Kita tekan dia untuk politik. Kita mau bicara apapun dari tadi. Saya mau tanya, nggak ada hasilnya, nggak ada. Hanya dengan menekan Jokowi saat ini, kebetulan lebih bagus daripada si Badut Yono. Jokowi masih punya harapan untuk kita bertindak. Itu aja. Turun, telepon Kapolri. Kapolri langsung selesaikan. Oh takut berdarah, ada polisi, ada tentara. Ya kan? Oh tidak, kita harus menghormati tempat kelahiran suci. Nggak ada hubungannya itu. Kita diseret-seret dengan diseret-seret dengan ketakutan yang nggak jelas. Kita bicara hukum, bicara hak. Semua punya persamaan di mata hukum. Kenapa? Nah jadi hanya dengan satu saat ini yang paling punya kuasa dan punya aparat di bawah kekuasaan dia yaitu presiden. Presiden harus bertindak. Terima kasih Pak Paul. Oke.
Sobat Nusantara, salam kenal di channel baru saya. Bantu like and subscribe ya. Makasih.